Katanya reksadana pendapatan tetap lebih bagus dari deposito. Terus bisa kasih kita duit tiap bulannya. Bener nggak ya? Halo guys, welcome back to my YouTube channel Eric TJ. Dan pembahasan hari ini reksadana pendapatan tetap. Worth it? Reksadana pendapatan tetap. Kita mulai dari kata yang kedua dan ketiga. Pendapatan tetap. Artinya kita dapat pemasukan dari investasi secara konsisten. Jadi tiap periode, entah sebulan, entah setahun, selalu akan dapat semacam income yang stabil. Lalu kata pertama adalah reksadana, di mana ada dana yang banyak dari investor yang banyak dikumpulin jadi satu lalu diolah. Jadi reksadana pendapatan tetap itu adalah sebuah tempat pengelolaan dana ke dalam instrumen yang kasih income yang konsisten. Contohnya seperti obligasi pemerintah. Kalian pasti sering dengar di berita tentang pemerintah keluarin surat utang, Sri Mulyani menerbitkan surat berharga negara. Artinya pemerintah tuh sedang mencari dana sebetulnya yang akan dipakai untuk anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, anggaran pendidikan, dan anggaran lainnya. Jadi ketika kita membeli surat utang pemerintah atau surat utang negara, nanti kita akan mendapatkan yang namanya kupon. Tapi bukan kupon buat belanja ya. Kupon ini artinya sejumlah uang yang tetap yang kita dapat tiap periode, entah sebulan, entah setahun. Nah, jadi contoh obligasi yang ditawarkan itu sebesar 8% gitu. Jadi kalau kalian masukin uang kalian 100 juta, maka kalian akan dapat 8% dikali 100 juta. Yaitu 8 juta setahun. Dipotong pajak 15% jadi 6,8 juta. Lalu dibagi 12. Jadi sekitar 567.000 sebulan. 567.000 ini adalah pendapatan tetap kalian yang akan kalian terima sampai obligasinya jatuh tempo. Obligasi negara ini nggak cuman ada di Indonesia, tapi ada di setiap negara. Ini adalah contoh dari worldgovernmentbonds.com. Nah, sebagai investor, kita tuh pasti cari yang mana sih yang returnnya paling gede. Di sini diurutin, yang paling kecil itu ada Swiss, Jerman, sama Denmark. Lalu yang paling tinggi itu ada Zambia, Venezuela, sama Argentina. Nah, yang tadi yang paling atas itu returnnya negatif, yang Swiss, Jerman, sama Denmark itu. Nah, kalau misalnya yang Zambia, Venezuela, sama Argentina ini returnnya besar. Oh, kalau gitu investasi di 3 negara ini aja dong. Atau di surat utang ketiga negara ini aja dong, karena returnnya paling gede. Ya, nggak salah sih. Tapi selain return, yang kita harus lihat juga kondisi negaranya. Apakah negaranya aman? Apakah rawan kerusuhan? Kondisi ekonominya oke nggak sih? Lalu mata uangnya apakah stabil? Semuanya itu bisa tercermin di yang namanya credit rating. Jadi semacam agensi gitu yang memberikan rating kalau misalnya negara itu bagus atau enggak. Kalau yang 3 teratas itu, yang kasih returnnya negatif itu ratingnya AAA, alias yang paling bagus, paling berkualitas. Cuman di zaman ini aja kebetulan lagi negatif. Nah, tapi kalau yang 3 terbawah tadi, itu ratingnya paling jelek, yang artinya sangat beresiko. Jadi return yang dikasih juga, buat compensate credit rating yang jelek atau kondisi negaranya yang memang kurang bagus. Jadi harus dikasih return yang lebih gede karena resikonya gede. Bisa aja kan kita dapat 40% setahun, tapi mata uangnya bisa turun 100% setahun. Jadi return kita malah negatif. Kalau kita nabung di reksadana pendapatan tetap, nanti uang yang kita udah tabung itu akan dibelikan bermacam-macam obligasi dengan nilai kupon dan jatuh tempo yang berbeda-beda. Berarti kalau kita nabung di reksadana pendapatan tetap, nilainya akan selalu naik dong. Tunggu. Gua akan ibaratkan seperti ini. Contoh, ada seorang petani, dia mempunyai sejumlah uang. Lalu uang itu dibelikan sawah yang akhirnya ditanamin sayur-sayuran sama dia. Setiap bulan si petani dapat penghasilan tetap dari hasil jualan sayur-sayurnya. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga,
itu hasilnya selalu sama, selalu konsisten. Tapi apakah petani itu bisa tambah kaya? Jawabannya belum tentu. Karena bisa aja sawah yang dia beli awalnya itu harganya turun. Nah, ilustrasi ini bisa kita samain kayak reksadana pendapatan tetap. Meskipun ada kupon yang kita dapat tiap bulannya nih, tapi nggak pasti, nggak menjanjikan kalau kita bisa tambah kaya. Karena nilai dari obligasi pemerintah itu bisa turun. Untuk mendeteksi paling gampang itu, kita bisa lihat suku bunga acuan. Kalau misalnya suku bunga BI atau Bank Indonesia turun, otomatis nanti pemerintah akan terbitin obligasi-obligasi baru yang kuponnya cenderung lebih kecil. Jadi misal nih, kemarin pemerintah terbitin obligasi 8% kuponnya, terus laku keras, terus misalnya kalian juga beli. Nah, karena suku bunganya itu turun, terus masih banyak peminatnya, jadi next pemerintah coba terbitin yang lebih rendah, karena bisa hemat juga dari sisi pemerintah. Dia coba terbitin 7%, dan ternyata masih laku, orang-orang masih mau beli gitu. Di saat itu, obligasi yang kasih 8% tadi yang kalian udah beli sebelumnya, itu otomatis nilainya akan naik. Karena semakin berharga, barang itu udah nggak ada lagi. Karena barang baru itu lebih kecil returnnya. Oke, kita coba langsung praktek aja. Ini adalah contoh reksadana pendapatan tetap dari Aberdeen. Namanya Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund. Dari namanya aja udah Indo Government Bond Fund. Jadi ya nggak jauh-jauh lah ya investasinya itu di obligasi Republik Indonesia. Untuk kebijakan investasinya ini, dia beliin obligasi minimal 80%, maksimal 100%. Lalu kita lihat nih, 10 portfolio terbesar itu ternyata dia beliin FR atau obligasi pemerintah yang bisa diperjualbelikan. Oke, nggak banyak basa-basi, kita langsung ke return-nya aja. Ini ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ada year to date juga. Nah, di sini ada singkatan dari Inception, yang artinya sejak pertama kali produk reksadana ini dibuat. Dan return-nya itu kalau kita lihat ini 109% dari Inception-nya, atau sejak pembuatan itu di tahun 2009. Jadi kalau dihitung kasar, return-nya itu hampir 10% tiap tahunnya. Nah, ini return-nya udah net, karena perhitungan nilai reksadana ini sendiri udah termasuk pemotongan pajak di dalamnya. Jadi kalau kalian ditawarin nih, deposito setahun bisa dapat 4-5%. Ingat, itu belum dipotong pajak. Dan deposito itu kena pajaknya 20%. Jadi kalian harus kurangin 20% dulu. Kalau dibandingin sama reksadana pendapatan tetap, ini pasti kalah jauh. Kenapa? Karena reksadana pendapatan tetap yang tadi itu bisa dapat 10% net tiap tahunnya. Udah net loh ya, udah nggak perlu kita potong pajak lagi. Tapi ingat, ada kalanya nilai reksadana ini bisa turun loh. Seperti yang udah gue jelaskan tadi, kalau pemerintah turunin suku bunga terus, kupon obligasi akan cenderung turun juga. Dan nilai obligasi sebelumnya akan semakin berharga, akan naik. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya suku bunga turun terus, nilai obligasi yang udah dibeli sebelumnya itu akan turun. Karena kalau kalian punya nih barang yang 8%, lalu ternyata besok ada yang tawarin return lebih tinggi 9%, ya berarti kalian rugi dong. Karena barang yang kalian udah punya ternyata orang lain bisa jual lebih tinggi. Tapi tunggu dulu, sebetulnya agak nggak fair kalau kita bandingin reksadana pendapatan tetap sama deposito, karena nggak apple to apple. Produknya sebenarnya beda. Deposito itu produk bank. Obligasi ini adalah produk negara. Terus biar fair, reksadana ini kita bisa bandingin sama yang namanya tolak ukur. Nah, tolak ukur yang cocok ini adalah yang namanya Market iBoxx Albi Index. Waduh, apa nih? Nah, ini tuh kayak sebuah indeks untuk mengukur performance obligasi dari 11 negara. Nah, negara yang terlibat adalah... Nah, si Aberdeen ini ternyata kalau dilihat dari performance-nya lebih jelek dari tolak ukurnya. Banyak yang tanya, gimana cara cari reksadana pendapatan tetap yang bagus? Nah, kalian harus cari reksadana yang bisa ngalahin tolak ukur ini.